pagi semuanya, saya Safrianus Boda, bekerja di SMA Gembala Baik, Pontianak. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 pada Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 232-08185. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. 4, 3, 2, 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran agama pada hari ini. Berkatilah kami agar dari awal hingga akhir pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan duduk. Anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini? Sergio. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Sakit apa dia? DBD. Oh, kena DBD. Ya. Siapa lagi yang tidak masuk? Dia. Izin ya? Ya. Nah, Bapak harap supaya kalian jaga kesehatan ya. Karena sekarang ini musim DBD. Beberapa kakak tingkat kita itu masuk rumah sakit dan sekarang masih namanya di rumah sakit. Jadi supaya tidak mengganggu proses pembelajaran ya dan tidak izin karena sakit dan seterusnya, ya kalian harus sungguh-sungguh menjaga kesehatan ya, istirahat yang baik, makan minum yang baik ya dan seterusnya sehingga kondisi kita selalu fit ya, selalu sehat untuk mengikuti proses pembelajaran. Begitu ya teman-teman ya? Seperti itu. Nah, ada yang masih ingatkah pertemuan kita sebelumnya? Saya masih ingat, Pak. Apa kira-kira Hansen? Materi tentang suara hati. Suara hati ya? Ya betul ya. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang suara hati. Ya, Bapak harap anak-anak masih ingat ya. Kira-kira pengertian atau arti suara hati, bagaimana cara supaya kita kritis terhadap berbagai hal ya yang ada di sekitar kita, maka kita perlu ya, mendengarkan suara hati kita. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu masih berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat sebentar hanya untuk mengingat. Jadi suara hati ya atau kata hati atau bisa juga dengan istilah lain itu adalah hati nurani. Itu ada hati yang telah memperoleh cahaya dari Tuhan ya. Maka disebut nur. Nur itu artinya cahaya. Ya, hati yang telah memperoleh cahaya dari Tuhan. Baik, saya pikir seperti itu. Ini materi kita pada hari ini ya. Jadi bersikap kritis terhadap media massa ya. Bersikap kritis terhadap media massa. Nah, apa tujuan dari mempelajari materi ini? Ya, yang pertama kita lihat ya setidaknya teman-teman tahu pengertian media massa ya. Nah, istilah itu umum sekali. Mungkin kadang-kadang kita ketika ditanya secara spontan kita bingung apa itu media massa, begitu ya. Padahal itu dalam keseharian kita. Lalu yang berikut memahami cara bersikap kritis terhadap media, ya terhadap media massa. Karena bagaimanapun media itu menyuguhkan apapun, ya, yang tidak bisa kita larang. Nah, kitalah yang bisa memproteksi diri
Ya, dengan cara apa? Kita bersikap kritis. Nanti kita lihat apa maksud kritis itu. Lalu yang berikut, ini dampak positif dan negatif. Jadi media itu tidak hanya berdampak negatif terus, tetapi banyak sekali dampak atau manfaat baik positif bagi kita ya. Terutama kalian sebagai pelajar kan pasti sangat terbantu ketika mencari referensi ya, dan seterusnya ya. Tentu dengan bantuan media, teknologi ya. Kalian punya HP semua. Semua punya HP ya? Itu dia. Lalu yang berikut, nanti juga kita akan lihat dari Matius bab 2 ayat 23 28 ya. Itu tentang murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Jadi hal yang mau ditonjolkan di sini itu kritisnya gitu. Kan orang Yahudi itu kan tidak boleh. Ya, pokoknya hari Sabat itu hari untuk berdoa gitu. Tidak boleh melakukan aktivitas lain. Ya, sehingga ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat itu mendapat protes dari orang lain. Ya, kenapa sih murid-murid Yesus kok memetik gandum pada hari Sabat? Ya, padahal hari Sabat itu seharusnya kita tidak melakukan apa-apa selain kita berdoa, berdiam diri. Ya. Lalu apa tujuan berikutnya? Nah, ini ada pandangan gereja juga tentang komunikasi sosial, ya, termasuk menyinggung soal media massa. Ya. Nah, selanjutnya dari seluruh proses ini kita diharapkan untuk bisa membiasakan diri bersyukur kepada Allah, ya, kepada Tuhan, ya, karena kita mampu loh, ya, bersikap kritis itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk gitu. Yang baik kita ikuti dan yang buruk ya kita tolak loh. Dan itu kan tidak mudah gitu. Tidak mudah. Hanya memang sedikit orang kemudian bersyukur ya, saya bersyukur ya saya bisa tidak ikut sesuatu yang buruk, yang negatif ini. Nah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir nanti ada Bapak minta supaya kalian buat refleksi, ya, refleksi pribadi aja, gitu ya. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada ya? Bapak pikir jelas ya? Apa arti media massa? Nah ini tadi. Apa arti media massa? Tidak apa-apa, jawab aja. Sejauh yang kalian paham ya. Bagaimana? Surya? Ya. Kalau dari menurut pandangan saya, media massa itu berisi tentang informasi-informasi yang kita dapatkan di seluruh, bisa dibilang di lingkup dunia. Ya. Jadi informasi-informasi yang kita peroleh begitu ya. Ya media massa atau media sosial. Karena informasi itu kan dari orang lain ya, yang disampaikan kepada kita ya melalui satu media, ya kan? Seperti itu. Ada yang berpendapat lain? Hansen tidak? Ya, menurut saya media massa merupakan tempat untuk kita berinteraksi dengan orang lain secara virtual dan itu tuh lebih memudahkan. Tempat kita atau wadah kita berinteraksi dengan orang lain secara virtual ya, di dunia maya. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi media massa itu suatu alat lah ya yang menjembatani ya satu orang dengan orang lain begitu ya, atau sekelompok orang dengan sekelompok orang yang lain begitu. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana kalau tidak ada media massa? Ya, kalau tidak ada media massa, tidak ada HP, tidak ada surat kabar dan seterusnya. Nah itu artinya apa, Pak? Media massa punya banyak sekali dampak positif di samping yang negatif juga. Tapi bagaimana kalau tidak ada media massa? Ya, Chelsea, silakan. Mungkin kita akan lebih susah mendapatkan informasi dari orang baru. Kemudian kita juga susah untuk berinteraksi dengan orang lain kalau secara virtual. Iya, ya. Jadi terbatas begitu ya. Sulit untuk memperoleh informasi yang terjadi di tempat lain secara cepat begitu. Kalau zaman dulu itu setelah sekian lama baru kemudian informasi yang sudah basi itu ya datang ke kita gitu. Ya, itu pun melalui kata orang gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang paling tradisional itu ya. Jadi
kata orang gitu. Jadi orang itu bisa menjadi media juga untuk menyampaikan sesuatu. Jadi seperti itu, kalau tidak ada media massa ya betul, kita akan tidak mudah untuk cepat mengakses sesuatu atau mengetahui sesuatu. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini, ya, ini bahayanya media massa itu. Memang Bapak sengaja ya, karena sekarang kan sedang heboh tentang perang Israel Palestina. Dan hal-hal semacam ini itu akan sering kita jumpai ya di media sosial atau di media massa. Ya. Gambar yang seperti ini. Michael kira-kira melihat gambar ini apa yang ada di benak Michael? Melihat foto ini. Penindasan ya. Jack Lee. Banyak nyariin ya. Apa ini kira-kira? Mau dipukul Mau dipukul ya pakai apa? Adakah yang pernah melihat gambar ini di media sosial? Tidak pernah, betul ya? Coba kita lihat realitanya itu seperti apa. Ini bahayanya propaganda media. Apalagi musim sekarang ini, ya. Seolah peristiwa yang terjadi sekarang itu ada kubu A itu bermusuhan dengan kubu B. Kita lihat hitam putih. Padahal ada area abu-abu yang kita tidak tahu begitu ya. Coba kita lihat. Nah, jadi ya kita tidak tahu ini tentara mana ya. Ya, nah, itu sedang bermain apa itu? Apa? Pingpong ya. Nah, jadi situlah ya. Karena mungkin mereka kesulitan mendapatkan sarana ya sehingga apa adanya aja. Ini selalu bermain pingpong gitu. Tapi kalau kita lihat seperti ini, nah ini kan orang langsung bisa berspekulasi, bisa apa ya punya persepsi yang berbeda. Ini kejam sekali. Inilah penindasan katanya. Ya, gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi, nah ini yang paling heboh lagi. Apalagi dengan caption seperti itu. Ini kan, coba. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Pada bahasa Inggris. Apa? Tidak, yang terjemahannya dengan suara nyaring. Siapa? Ya satu orang coba. Siapa? Yang pada bahasa Inggris. Ya semuanya pandai jadi saya. Siapa aja lah? Siapa? Apa terjemahannya? Marmos itu apa ya? Kekejaman ya? Apa? Kekejaman ya? Tindakan bodoh ya. Ya betul ya, ya. Zionis, tahu kan Zionis itu? Istilah yang dibanggakan tetapi juga bagi orang itu yang menyangkut budaya agama Yahudi itu disebut dengan istilah Zionis. Kill! Mau bunuh kan? Kalau dia sekilas, aduh. Kalau ini di Facebook, Anda bisa bayangin itu. Pasti banyak komentar ya. Oh ini. Kurang ajar dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat sebenarnya apa ini. Kan? Realitanya kan ternyata ya kita tidak ini, tapi bisa jadi ini memang disetting ya sedemikian rupa ya untuk menciptakan kegaduhan dan memperoleh perhatian gitu ya, simpatisan. Nah, jadi seperti itu. Atau ini yang terakhir ini. Nah. Seorang tokoh publik ya. Tahu ya siapa ini? Prince Pangeran William ya, Pangeran William ya. Ini dari satu sisi ya. Jadi seolah ini kok masa seorang pangeran kok tidak sopan ya. Itu artinya apa ya? Apa itu? Tidak betul itu ya. Ternyata kalau dari sisi yang lain, ternyata dia tidak tahu itu ekspresi ya, mau menyatakan apa kita juga tidak tahu. Oh ya 3 kali gitu, kita juga tidak tahu. Ya tapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda, ya begitulah media ya, begitulah media. Ya dia menawarkan apa saja. Baik, begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dapat ini ya subsidi pulsa atau WA atau chat yang bilang ya
Kalau kamu tidak teruskan doa ini, maka hidupmu akan celaka. Coba kalau orang yang tidak kuat pemahaman, tidak kritis, dia kan kamu kirim aja. Padahal tidak benar ya, itu mungkin provider atau siapa yang punya kepentingan gitu ya. Kan seperti itu ya. Ya termasuk ini juga ya. Ini ya. Apa tebus murah iPhone dan banyak juga orang tertipu ya secara online. Ya, oh murah ini iPhone, biasanya harganya sekian puluh juta, oh jadi segini gitu ya. Begitu ya. Nah, kita lihat ini secara singkat saja, apa yang bersikap kritis artinya tidak lekas percaya ya. Lalu media massa itu artinya medius ya, tengah gitu ya, perantara ya, jadi alat gitu ya. Jadi dia ini alat itu. Ya. Jadi yang menghubungkan saya, mengkoneksikan saya dengan si MJ ya. Dulu kalau Nokia itu bilang connecting people ya. Tangan yang terhubung gitu. Itu luar biasa sekali. Simbol yang padat makna ya. Tangan yang terhubung. Seperti itu. Lalu ini. Jadi tujuan kita bersikap berpikir kritis itu untuk terhindar dari fitnah, propaganda, hoax. Nanti kalian akan diskusikan soal ini ya, supaya kita tidak cepat untuk men-share sesuatu yang belum tentu itu benar. Ya. Kita lihat ini bentuk-bentuk atau media ya, evolusi media ya, cetak, elektronik, online. Sekarang dia terupgrade begitu luar biasa ya dengan media online. Ya. Dulu tidak ada telepon ya, kemudian ada telepon ya, dia berevolusi terus ya menjadi semakin canggih ya, seperti sekarang. Lalu ini ya macam-macam media ya, saya pikir kalian sangat familiar dan pasti lebih paham dari saya. Ya. Tapi ini lucu ya, kalau dulu ini disebut apa Instagram ya, yang itu terinspirasi dari situ mungkin ya, orang simpan foto di meja. Instagram itu kan video dan foto ya, mungkin terinspirasi dari situ, atau YouTube yang jendela gitu. Ya, kita dari dalam dan keluar itu semuanya ada di dalam tabung begitu, seolah seperti itu. Baik, itu evolusinya. Jadi luar biasa sekali. Sangat membantu hidup manusia ya. Selanjutnya nah ini dampak-dampak positif dan negatif dari media ya. Nanti ada satu artikel yang akan kalian diskusikan menyangkut ini ya, dampak-dampak positifnya ya. Internet sebagai media komunikasi ya, atau media pertukaran data dan seterusnya ya. Sumber penghasilan, orang bisa berbisnis dengan itu. Misal sekarang ibu-ibu dia di rumah aja ya, tapi dia menjalankan bisnis online. Ya. Itu kan banyak sekali seperti itu, luar biasa. Ya, jadi karena memang dunia kita sekarang itu berbasis digital, maka bagus sekali kalau orang mengambil jurusan itu digital. Apa ya? Kuliah hal yang seperti itu. Nah, kerja kita ke depan itu memang perubahan yang begitu cepat itu mengandaikan kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan itu. Di mana itu saya lihat apa yang Lentari ya. Ternyata AI Lentari itu di Instagram itu dia menjadi model yang tidak nyata. Ada tapi cantiknya bukan main gitu ya. Aduh, sempurna betul itu. Ternyata tidak nyata itu. Kita tertipu. Saya tunjukkan dengan kawan saya tidak percaya itu, tidak percaya saya. Jadi akhirnya bukti cari sana sini. Betul itu ternyata hanya model AI saja yang dijalankan oleh beberapa orang gitu ya. Jadi dampak positifnya banyak. Nah, di samping itu ada beberapa negatifnya ya. Nah, misalnya seorang pelajar menjadi lebih malas belajar karena apalagi sekarang seperti ChatGPT gitu ya. Kalau sesuatu menjadi begitu pernah disampaikan oleh Pak Meli kan, ya, begitu mudahnya gitu ya. Walaupun kita harus cross check lagi ya, kira-kira jawaban yang diberikan itu valid atau tidak. Ya. Lalu bahaya kejahatan, penipuan itu tadi seperti tadi ya. Lalu mengganggu kehidupan pribadi dan seterusnya. Ini kira-kira media itu kayak gini nih, seperti menolak kita. Kita duduk satu tempat aja. Ya.
gadget, yang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kira-kira seperti ini, pubbing gitu ya. Tahu pubbing ya? Pernah dengar istilah itu? Istilah pubbing. Kan saya pernah dengar. Zuriel siapa? Domingo? Vincent? Oli mungkin? Belum pernah ya? Pubbing itu ini. Jadi orang terisolasi dengan dunianya sendiri, duduk berdekatan atau ngobrol, tetapi orang sibuk dengan medianya. Ya, boleh beri istilah paling kasar sekali itu antisosial. Orang sibuk dengan dunianya, dengan gadgetnya. Itu ini. Maka tadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Nah, seperti pubbing gitu. Ya, jangan sampai kita seperti ini, apalagi satu keluarga udah tempat tidur. Nah, harus bangun keintiman yang lebih berkualitas ya. Anak juga, kalau biasa anak sekarang baru lahir dia sudah ada dokumentasi. Kami lah, zaman dulu tidak ada dokumentasi, tidak tahu di mana lahirnya kecil gitu. Sekarang memang kok sudah terdokumentasi dengan baik, ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, orang tua harus susah payah atau anak meniru sesuatu yang tidak benar gitu. Seperti di Surabaya, seperti salah dengar itu dulu pernah ada anak terjun dari lantai berapa itu karena dia pakai pakaian superhero. Jadi itu bisa terbang, dia mati ya. Jadi seperti itu. Ini atau mengakses hal-hal yang tidak benar gitu ya. Ya seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita masuk dalam diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan ya tentang bagaimana bersikap kritis, ya media dan seterusnya, ya berbagai propaganda hoax dengan gambar-gambarnya. Sekarang kita akan diskusi kelompok, ya sesuai dengan pembagiannya. Ya, sudah dibagi, lalu sudah ada lembar kerja peserta didik. Linknya juga sudah Bapak share tadi ke Chelsea ya. Sudah dikirim ke grup ya. Sudah. Baik. Jadi nanti teman-teman silakan melihat kira-kira judulnya apa, link yang mana, silakan dibuka, didiskusikan. Ya ada 3 pertanyaan. Kecuali mungkin kelompoknya Domingo ya, ada 2 pertanyaan ya. Nah, jadi silakan diskusikan. Nanti setelah itu kita presentasikan. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Begitu ya teman-teman ya. Baik, silakan kita diskusi. Nanti ya. Enggak didengar suara itu. Bisa dong kita lihat mana? Ya. Ini kan ini kan udah apa? Orang kan nggak tahu kita linknya apa. Kalau misalnya kalian merasa bisa jawab, kami tahu. Oh ya, seminggu ada apa? Oh, ini pakai deskripsi singkat aja, setelah panjang. Yang penting nanti waktu presentasi, berapa? 4 ya. Waktu presentasi ditanya, yang penting kalian menguasai maksud dari artikel ini. Gitu ya? Biasa. Gimana Chelsea? Novin agak? Ya. Oh ya, Gracia. Kalian yang pertama loh, nanti harus remaja rentan jadi penyebar berita hoax. Kalian bisa improvisasi di dalam. Karena kan langsung aja kita sudah tahu apa yang mendasari remaja. Kalau tidak banyak, tidak jadi panjang ya, dengan redaksi sedikit redaksi. Aku wakil Nah, baik teman-teman, Bapak pikir cukup ya waktu untuk diskusinya ya, karena sudah 30 menit terlalu. Saya pikir
poin-poin dari artikel itu sudah kalian dapatkan ya. Dan nanti kita akan presentasi, lalu nanti ada 1 atau 2 pertanyaan dari kelompok itu ya. Dan bergiliran seterusnya kelompok yang berikut. Begitu ya. Jadi sesuai dengan urutan kelompok ya. Di kelompok pertama itu kelompok Calvin, kelompok kedua itu kelompok Vincent, kelompok tiganya kelompok Zuriel, 4 Domingo, kelompok 5-nya Michael. Jadi kita ikuti urutan ini saja. Begitu ya. Baik, kita mulai dari kelompok pertama dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri di tengah ya. Jadi ketika mereka mempresentasikan, kita memberikan perhatian. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman sekalian. Pagi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul artikel Remaja Rentan Jadi Penyebar Berita Hoax. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa yang mendasari kaum remaja sehingga menjadi rentan terhadap penyebaran hoax? Di sini menurut pendapat kami, karena kurangnya pengendalian emosi dari kaum pelajar ataupun remaja sehingga bersifat lebih labil, tidak kritis dan selektif, sehingga mereka cenderung tidak berpikir panjang dan hanya langsung membagikan berita tersebut kepada orang-orang lain melalui media sosial. Selanjutnya, apa dampak berita hoax dalam kehidupan sosial? Di sini dampak berita hoax dalam kehidupan sosial menurut kami menciptakan ketidakpercayaan antar sesama yang berubah menjadi pemberian kebencian yang padahal berita tersebut belum tentu benar adanya. Selanjutnya, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk dapat menangkal hoax? Di sini kami lebih memberikan upaya seperti bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman sesuai yang diajarkan oleh Pak Oda kepada kami tadi, dan meng-cross-check informasi dari berita tersebut, apakah berita tersebut benar adanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan? 1 atau 2 pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, silakan beliau. Kalau dari para pemerintah tuh, apa sekarang tuh ada pemerintah yang melakukan upaya supaya menanggulangi berita-berita hoax itu, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Menurut artikel yang saya baca, yaitu berkaitan dengan remaja rentan jadi penyebar berita hoax, di sini dicantumkan bahwa terdapat beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di area Jabodetabek. Di sini salah satu sosialisasinya adalah dilakukan di SMK salah satu SMK di Jakarta. Di sini dia akan bersosialisasi tentang bagaimana sih tindakan-tindakan yang tepat untuk dapat berhenti menyebarkan berita hoax di kalangan remaja. Nah, di situ walaupun di area sekitar kita ini masih belum terdapat solusi langsung dari pemerintah, kita masih dapat melaksanakan hasil dari sosialisasi tersebut di lokasi sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang judul artikel Remaja Korban Media Benarkah. Di sini ada 3 pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang pertama, informasi apa yang kelompok Anda peroleh dari artikel di atas? Jadi ketika kami membaca artikel tersebut, kami bisa menyimpulkan kalau media massa itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita semua, berupa dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian ada soal yang kedua, apa yang mendasari kaum remaja sehingga rentan menjadi korban media? Nah, di sini kaum remaja ini seperti yang kita ketahui itu mereka berada pada fase transisi dari fase anak-anak ke fase dewasa, dan pemikiran mereka itu terus berkembang. Kalau kita ketahui remaja itu cenderung ingin tahu, dan mereka itu berada dalam tahap pencarian jati diri, dan tidak jarang mereka itu dipengaruhi, terjebak oleh informasi-informasi negatif yang terdapat di media massa. Dan ini juga tentunya sulit untuk bisa cukup sulit untuk ditanggulangi, karena media massa itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita itu kecanduan gitu. Mereka tuh punya cara tersendiri supaya kita terus menggunakannya, dan ini menjadi masalah yang cukup berat. Terus gimana upaya yang bisa kita lakukan agar remaja tidak menjadi korban media? Ya, ini untuk soal ketiga. Beberapa upaya yang mungkin bisa kita lakukan mulai dari adanya pendampingan dari orang tua, misalnya orang tua itu bantu mengawasi, misalnya memberikan sedikit bantuan moral,
Terus kita juga bisa melakukan sosialisasi remaja yang mungkin dilakukan pemerintah atau sekolah atau bahkan mungkin ya di sekitar lingkungan masyarakat, supaya remaja ini tahu gitu, setidaknya tahu konten apa yang wajib istilahnya mereka ketahui, mana yang baik, mana yang buruk. Dan mungkin itu saja dari kami. Dan apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kelas ya? Ya, kalau Oke, baik, kita close dulu. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk presentasi ya dan tanya jawab yang sudah diajukan tadi di dalam kelompok. Ya, Bapak senang ya karena kalian sangat responsif ya, proaktif, bertanya ya dan seterusnya. Itu moga-moga yang melalui diskusi dan tanya jawab itu bisa semakin sedikit lah ya membangun daya kritis kita ya dalam menghadapi berbagai macam tawaran informasi dan macam-macam propaganda media ya seperti itu. Nah, kita lihat kira-kira bagaimana membangun sikap kritis ya. Yang pertama itu dengan banyak membaca buku ya. Membaca informasi. Ya, buku di sini tidak harus buku yang tentang media sih ya. Meskipun di sini buku tentang media ya. Ya, buku apa saja yang positif, yang baik gitu ya. Sehingga kita punya banyak perbendaharaan pengetahuan gitu ya. Ya, kita tidak mudah terombang-ambing gitu ketika diberi tawaran oleh media, kira-kira seperti itu. Lalu pelatihan dan pendidikan media, saya pikir ini untuk tingkat kalian SMA apalagi masih kelas 10 ya. Oh, untuk apa ini pelatihan gitu kan ya? Ya, atau pendidikan media. Tapi mungkin ada yang punya hobi di situ gitu ya. Sekarang kan banyak sekali pelatihan online dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita tahu gitu untuk membedakan atau untuk membuat komparasi gitu. Karena orang link ini atau berita ini kira-kira benar atau tidak, itu kan ada caranya tuh. Bagaimana supaya dicek itu benar atau tidak? Nah, nanti dia beri jawaban. Lalu melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap yang kritis, selektif. Kritis, tapi juga kita menyeleksi gitu. Ya, ini benar enggak? Atau media televisi. Televisi sekarang ini kan kadang-kadang dia menyuguhkan informasi yang kadang sulit dibendung. Kita juga tidak bisa larang, kita penikmat gitu ya. Tidak bisa juga kita protes ke sana. Kita penikmat, ya, sehingga kembali lagi kepada diri sendiri. Ya. Kritis, selektif. Nah, yang terakhir itu kita banyak bertanya dari orang, ya, orang yang tahu dan berpengalaman misalnya tentang media. Ya, saya biasa kira-kira kalau mendapat informasi yang saya ragu itu saya bertanya dengan misalnya Pak Anton atau Pak Meli ya, mereka kan orang IT ya. Saya pikir mungkin dari sisi IT-nya walaupun mungkin tidak langsung mereka tahu benar atau salah ya, kan mereka bisa mengecek itu, yang mendeteksi, karena bisa mendeteksi itu ya, berita ini benar atau tidak ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Martin. Itu poin keempat itu banyak bertanya dan belajar dari orang yang tahu. Tadi kan Bapak bilang itu kan hanya seperti tanya ke Pak Anton, tanya ke Pak Mel itu hanya apa ya, maksudnya tuh terisolasi saja tuh Pak, hanya tentang misalkan media itu kan sekarang banyak, bukan cuma media tentang komputer itu kan. Oh iya. Kalau media-media kayak Instagram, YouTube dan lain itu juga berlaku juga Pak. Si Stanley, silakan. Yang poin 4, pertanyaan si Martin. Di sini kan kalau Martin kan itu kan takut kayak pengaruh gitu kan. Sebenarnya kita mungkin ada banyak informasi yang kita nggak tahu gitu kan. Tapi menurut saya sih kayak bangun pola pikir dulu sih. Dari kita tuh harus punya pola pikir proaktif. Istilahnya tuh kita coba cari tahu gitu kan secara langsung ya. Istilahnya cari tahu sendiri. Dan kita juga tuh ya kayak jangan mudah percaya lah gitu lah. Lagi pula kan di media pun kita juga bisa belajar kalau orang berpengalaman yang berkaitan dengan pola pikir. Itu aja sih. Menyangkut pola pikir, jadi orang yang sudah lebih banyak tahu gitu. Dia sudah lebih banyak tahu dari kita. Kita bertanya. Kalau kita sudah bisa tahu dan banyak tahu ya nggak masalah, kita nggak perlu belajar kan, seperti itu ya. Ya terima kasih ya Stanley ya Martin. Lalu berikutnya, jadi ini membangun sikap kritis dengan cara seperti itu ya, membaca buku ya, selektif, kritis, bertanya kepada orang yang tahu, kira-kira seperti itu.
Lalu hal praktisnya, misalnya kita perbanyak interaksi, gitu ya. Langsung daripada tidak langsung, ya, dengan orang lain, ya. Lalu membatasi penggunaan media sosial ini memang agak sulit ya, agak susah memang untuk membatasi penggunaan HP misalnya, ya kan? Sulit sekali. Karena ini seperti dunia dalam genggaman. Apa saja ini kita bisa seharian hanya bergelut dengan barang ini, semuanya ada di sini. Mau belanja, isi apa-apa, voucher, seperti itu, ya. Tapi ya batasi pada hal-hal yang penting, itu yang sulit, ya. Tidak hanya kalian, saya juga merasa sulit di bagian ini. Lalu kalau mau curhat kepada orang tua, keluarga yang jelas keberadaannya. Nah, jangan buat status, apalagi kalau di WA kan masih terbatas ya. Tapi kalau udah sampai ke Facebook, Instagram, apalagi macam-macam, semua orang lihat, ya. Jadi seolah orang tahu siapa kita sebenarnya, apa yang kita alami. Oh, itu orang bisa beri komen yang ya kalau bagus, ya positif lah buat kita. Tapi kalau tidak baik, itu akan membuat kita semakin terjerumus. Begitu ya? Begitu teman-teman. Jadi hal praktis yang bisa segera kita praktikkan. Nah, nanti di pertemuan berikut Bapak ada tugas untuk kalian ini. Ya, jadi membuat poster sebagai kampanye stop berita hoax, ya. Stop, jadi anti hoax gitu. Jadi membuat poster itu nanti detailnya nanti Bapak sampaikan di pertemuan berikut. Ya, ya, jadi dunia dalam genggaman, ya. Kita tidak punya daya saya pikir untuk melawan perkembangan dan kemajuan teknologi media massa. Tapi bagaimana kita membangun sikap kritis, ya, bagi Anda generasi muda itu apa seperti yang sudah dipresentasikan tadi. Apakah remaja atau generasi muda itu menjadi korban media atau menjadi penyebar hoax? Itu udah. Tapi kalau kita menjadi remaja yang kritis, banyak tahu, banyak pengalaman, maka kita akan tidak mudah untuk menjadi bagian hal-hal yang tidak benar. Begitu ya teman-teman ya. Nah, baik. Ya, Bapak pikir pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan berikut dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Ya, itu juga masih masuk dalam tema ini. Ya, hati nurani, kritis terhadap media dan juga ideologi. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan doa. Baik. Siap. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Jangan lupa Kepada urusan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga pembelajaran dapat